Tunjukkan ekspresimu waktu pertama kali nonton No Way Home. Gimana? Banyak ekspresiku masalahnya no. Yang paling ngagetin. Ini nggak apa-apa nih berarti. Gak apa-apa. Beneran. Iya. Yang paling ngagetin kan? Aku nggak kaget sama rumor-rumor yang kemarin tuh. Karena udah banyak denger ya. gitu. Tapi aku juga tetap di otakku tuh mikir kayaknya enggak deh. Gitu. Tapi yang paling ngagetin ya, aku kayak gini nih, ekspresiku nih. Kayak gitu. Aku tahu momen apa. Kayaknya aku tahu momen apa deh. Aku nangis tuh sumpah, serius. Kayak yang lain tuh biasa aja loh. Tapi aku mikir kok aku sendirian nangis. Tapi aku nonton itu nangisnya berkali-kali. Iya, itu ada berapa ada beberapa adegan yang bikin nangis. Adegan kan. Tapi yang paling nangis tuh pas itu dah. Pas ada tangan-tangan tuh. Gitu. Pas dia berjabat tangan maksudnya kan. Tapi berjabatnya gitu dah. Tapi tuh aku sumpah itu kayak fuck kayak aduh. Nonton tuh kayak tapi itu emang cuma buat yang tahu-tahu aja kan. Iya. Jadi yang memang yang nggak nonton kan pasti nggak tahu. Apalagi kita yang nonton dari umur. Aku nonton jadi Spider-Man Tobey Maguire itu film kedua yang aku tonton di bioskop waktu kecil. Film pertamanya tuh The Mummy. Aku TK trauma tuh abis itu nggak berani aku nonton bioskop. Mummy. Karena aku tidur kan, tahu-tahu bangun lagi serem loh. Dar gitu. Nggak berani aku nonton abis itu. Nggak pernah nonton. Setelah itu Spider-Man yang kedua yang lawan Dr. Octopus. Baru aku berani nonton bioskop lagi tuh di situ. Aku nonton tuh dulu umur 6 kayaknya sih di bioskop Trans TV gitu. Serius? Kan? Iya, serius. Jadi aku nonton di kamar omku. Jadi kalau ada ciuman nih, ditutupin sama mataku. Biasa. Tahun itu belum disensor ya? Belum, itu belum. Yang ada yang MJ narik gini tuh. Oh iya, narik topengnya. Yang itu adegan ikonik banget kan yang kebalik itu kan. Itu aku kayak berapa kali tutup mataku tuh sih pas itu. Waktu itu iya benar sih enggak ada sensor dulu. Iya, enggak ada sensor. Terus setelah itu kalau Amazing Spider-Man baru sebenarnya aku ngikutin. Amazing Spider-Man aku nonton dua-duanya. Enggak di bioskop sama sekali tuh Amazing Spider-Man. Aku nonton di bajakan dulu kan. Aku semua aku nonton di bioskop berarti kecuali yang pertama. Tobey Maguire yang pertama. Ya, itu kan 2002. Saya 4 tahun. 4 tahun. Masuk juga enggak boleh kan? Enggak boleh. Kan ada tulisannya dilarang, bukan dilarang, untuk umur berapa gitu kan. Kan kayak enggak bisa. Tapi kan sekarang banyak yang bawa anak kecil nonton. Kemarin ada yang anak umur 2 tahun kayaknya. Ada nangis belakangku. Apa? Ada yang nangis belakangku anak kecil. Cewek, iya, aku juga sumpah. Apa kita nonton di bioskop? Jangan-jangan kan. Tapi momen yang paling ngagetin yang di luar rumor ya. Kayaknya kalau yang di luar rumor tuh kita udah berekspektasi kayak ya ada sih. Oh, gitu. ada. Tapi ini kayaknya sedikit orang yang ngeh. Apa? Pas di bioskop waktu itu aku nonton ya. Iya dong. Yang nangkep bata. Matt Murdock ya. Ini kok dikasih tahu? Tahu lah, gila. Enggak, kok dikasih tahu maksudnya? Ini kan dia spoiler. Enggak apa-apa. Ini nanti judulnya ini episode khusus Spider-Man No Way Home. Iya, juga kan mereka juga jarang ada yang tahu kan. Lagian kan yang nonton kan kebanyakan Indonesia. Kita nonton Avenger mah cepet. Iya, enggak ada yang tahu juga kan dulu Daredevil itu adalah Batman. Kan enggak ada yang tahu. Tapi itu crossover paling keren sih sejauh ini. Selain itu kan yang crossover dari Disney Plus kan cuma ini kan musicalnya Rogers kan. Yang mana itu ya? Jadi nonton Hawkeye. Nonton. Kan ada musicalnya Avengers tuh. Iya. Nah di No Way Home itu pas adegan awal ada plang-plang promosinya gitu. Pas dia pas dia gendong MJ. Kok enggak ngeh ya? Gelayutan. Aku enggak ngeh sih itu. Serius? Ada di bawah kanan gitu. Aku banyak enggak ngeh yang aku nonton di YouTube nih. Tahu-taunya banyak Easter egg. Iya, banyak banget. Karena kebanyakan fokus sama itu sih kayaknya. Nungguin ini benar enggak ya rumornya? Ini benar nungguin ya? Itu banget ya. Tapi tetap itu yang paling membekas, Bi. Sumpah. Yang paling membekas tuh yang itu tuh. Aku sampai nangis benar-benar kayak coba kasih tahu aja. Kasih tahu beneran aja. Nih? Kasih tahu aja apa. Nanti beneran. Depannya aku taruh spoiler alert gitu. Nggak ada yang nonton nanti. Pas Andrew Garfield nyelamatin MJ. Waduh, itu kayak kita yang nonton dia waktu itu pas ceweknya mati Gwen Stacy kan. Ini udah dia kesempatan keduanya, aku pengen nangis lagi. Tapi itu deg-degan sih. Karena waktu spekulasinya kan waktu rumornya yang di trailer kan ada tuh adegannya kan sebenarnya. Nah, ada rumornya bahwa tangannya itu tangannya Andrew Garfield yang
nyoba nangkep itu. Tapi kan ternyata pas kita nonton kan itu Tom Holland kan. Tapi dia diginiin sama Goblin. Ternyata ditabrak sama Goblin. Aku kira tuh sebenarnya mati dia sebenarnya. Tapi ternyata Andrew Garfield dan dia actingnya aduh keren banget. Pas dia nangis tuh itu dah pas dia lihat mukanya kayak gini kan kayak mukanya gitu tuh. Sobing kayak. Aku aduh ini dah dia. Aku udah mikir dalam hati. Nah ini dah dia momennya nangis kayak. Karena orang-orang bilang juga bakal sedih kan. Iya. Terus judulnya juga No Way Home kan. Ada satu momen yang sebelum kejadian tuh aku udah sedih. Yang mana? Waktu Aunt May ngomong kalimat ikoniknya Spider-Man. Karena udah tahu ya. Iya, with great power must also comes great responsibility kan. Bener. Itu waktu dia ngomong gitu kan belum mati kan. Tapi aku pas nonton udah kayak hilang gini. Uncle Ben kan. Iya karena selalu kan. Iya, sama yang di Amazing Spider-Man juga Amazing Spider-Man juga ada. Dia ngomong gitu kan. Makanya ada kata-katanya itu. Tapi aku gak nyadar yang itu. Karena gak bes merhatiin itu loh. Karena scene-nya tuh kayak rapet banget ya. Rapet banget. Terus pas yang buat nangis, yang Andrew Garfield buat nangis pun itu coba kalau lama lagi dikit. Itu kan diganggu sama pas Doctor Strange kan. Kalau itu lama lagi dikit kayak udah nangisnya sampai air mata ke bawah nih. Malah lama nangisnya. Karena kalimat yang diucapin On May itu kalau aku nggak salah ingat ya, itu kalimat originalnya yang di komik sebenarnya. Jadi kalau yang dulu terkenal kan with great power comes great responsibility kan, itu udah dimodif gitu. Makanya dia ngomong gitu terus ya. Terus sekarang Tom Holland ngomongnya your friendly neighborhood Spider-Man. Padahal sebelumnya kan nggak pernah kan. Iya. Itu kan dari Amazing Spider-Man ya. Terus banyak banget sebenarnya banyak callback dari film-film yang lama. Banyak. Kalau ada yang banyak teaser buat kedepannya gitu. Kalau ada yang iya. Pas Sandman jadi manusia biasa. Itu kan sama. Adegannya mirip. Terus apa lagi ya? Banyak men. Ada yang kata-katanya Doc Ock yang waktu tentaclesnya diambil alih sama Tom Holland. Yang mana ya? Yang dia bilang listen to me. Itu ada kalimatnya di waktu sebelum dia mati di Spider-Man yang kedua. Gitu. Masa ya? Iya, jadi ada dia ngomong sama tentakelnya juga listen to me now gitu. Ntar lu, kok inget semua, jangan-jangan kita nonton dulu ya. Karena ya itu film kedua yang aku tonton di bioskop, jadi berkesan kan. Masalahnya nih aku inget sama sekali nih yang Spider-Man yang pertama masih yang kedua. 6 tahun. Iya itu dah makanya aku kira kita udah gini loh nonton dulu sebelum ini nih research buat podcast ya. Nonton dulu kan 1, 2 gitu. Nggak semua. Amazing Spider-Man 1, 2. Ngelengkapin nonton dari awal. Tapi kita main Twitter kan? Main. Kan Andrew Garfield kan sekarang lagi trending banget nih. Iya karena diminta buat The Amazing Spider-Man 3. Kalau ada keren sih. Gimana menurutmu? Siapa lawannya kira-kira? Kalau menurutku kalau dari yang kemarin ya, yang kedua kan terakhir berhenti itu ada Rhino. Ya tapi jelek Rhino-nya. Ya karena robot kan, bukan manusia Rhino kan. Sama yang isu waktu zaman itu Vulture. Musuhnya Tom Holland yang pertama kan. Masa ya? Iya, Tom Holland yang Far From Home. Yang pertama Homecoming ya? Oh iya Homecoming. Itu kan dia naksir sama cewek si Liz itu kan, yang ternyata bapaknya penjahat. Itu Vulture kan bapaknya. Nah itu ada lagi satu tuh. Coba kita nonton Morbius trailernya. Kan ada si bapaknya itu. Ada kan? Ada sama penjahat satu lagi yang sininya kayak bekas luka tuh. Nah Marvel kan gak mungkin ngeribut kan. Itu lo baru. Kayak kan kita tapi nih. Sah-sah aja. Karena beda universe kan. Siapa tahu sama kan. Harusnya. Sorry guys. Ada timer. Sorry. Karena kan di terakhirnya No Way Home kan dia balik ke universe dia kan. Pulang kan. Iya sih benar-benar. Iya, jadi kalaupun muncul cuma bedanya Peter Parker sama karakter Marvel Universe yang lain yang aku tahu, semua karakter yang lain tuh fisiknya sama di setiap universe. Jadi kalau yang namanya Doctor Strange, ya mukanya si Doctor Strange, si Stephen Strange itu. Kalau Iron Man, Tony Stark, mukanya Tony Stark. Masa gitu. ya? Iya. Berarti kecuali Spider-Man kecuali Peter Parker setahu gue. Tapi itulah yang bikin spesial kan? Iya. Maksudnya pas. Nah ini lagi satu nih. Kok bisa net tiba-tiba bisa sihir? Ya kan? Itu kan dia sempat ini kan bilang keturunannya. Iya kata neneknya. Padahal Doctor Strange saja dia sampai ditaruh di
Kutub apa mana tuh? Iya, yang dia dipaksa buat buka portal kan? sendiri kan. Ini Ned, saya mau nyari Peter Parker, datanglah. Tapi kalau dia nggak bisa, kita nggak ketemu Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Nah, tapi menakutkan juga kan? Iya. Tiba-tiba ntar Ned jadi Hobgoblin. Nah. Ada yang bilang katanya dia bakal jadi Hobgoblin versi magical. Jadi yang beneran, kalau Hobgoblin kan selama ini kalau yang di komik kan kayak Green Goblin kan, teknologi dan lain-lain gitu. Ada yang bilang dia bakal versi magicnya. Karena sekarang kan udah gini, di akhir film kan udah lupa ya. Terus kita ngomongin siapa tadi? Loh. Kita ngomongin siapa sebenarnya dari tadi? Nggak nyampe universe kita itu. Nyampe. Spellnya nggak nyampe. Karena di sini kan magic nggak ada kan. Kirain ada dong. Kemarin aku baru di magic. Black magic. Super magic itu. Tapi apa lagi yang detail-detail yang Kip perhatiin gitu misalnya? Mereka buat filmnya sesuai dengan zaman sekarang. Ada TikTok. Oh iya, true. TikTok terus bener. Yang apa? Tobey Maguire di kereta tuh sama Andrew Garfield. Sama Andrew Garfield. Kayak ngapain dia? Kayak ini dia ngikutin zaman sekarang kan. Sekarang kan rame kan. Kereta gitu kan. Kereta. Tapi luar negeri rame gak sih? Rame. Setauku sih rame. Chiropractor beneran lagi rame di mana-mana. Indonesia kan sekarang kan yang nggak bisa juga praktek. Saya bisa sih tapi. Termasuk aku. Tapi itu adegan yang punggungnya Tobey Maguire sakit itu juga callback. Karena? Dari filmnya Tobey Maguire ya? Iya. Yang dia bilang punggung sakit ya? Itu juga ada. Iya sih sebenarnya. Itu callback banyak banget callback-callbacknya. Yang sayang itu adalah kenapa Venom nggak ikut? Iya kan? Karena yang kan kita tahu nggak kenapa Venomnya bisa ikut ke situ, bisa ikut ke bawah. Itu kan karena knowledge-nya si Venom kan, bukan si Eddie Brock kan. Kan kalau di film Venom kan Eddie Brock nggak tahu Spider-Man Peter Parker kan. Benar. Nah di endingnya tuh si Venom bilang otak kecilnya Eddie Brock kalau dikasih tahu pengetahuannya simbiot dari Hive Mind yang dimana itu kayak satu pikiran dari semua simbiot di semua multiverse. Jadi Venom yang tahu sebenarnya bahwa Peter Parker Spider-Man. Berarti bisa jadi si Venom ini bisa kemana-mana dong? Iya. Nah yang aku nggak tahu kenapa ada kan terakhir secret ending tuh. Kenapa bisa ada yang ketinggalan Venomnya? Nah itu dah kalau misalkan ketinggalan terus nanti masuk ke Tom Holland, berarti ada 2 Venom dong? Iya. Dan itu seru sih kalau beneran ada. Nah ini dah masalah ini kita harus nonton Doctor Strange ntar tahun depan. Madness of Multiverse. Ya, Multiverse of Madness. Oh iya kembali. Ya, kan? Ya itu dah. Kan dia kan nyari Wanda tuh. Ya. Terus dia bilang jangan dibahas yang di Westview. Padahal dia bukan mau itu tujuannya. Ya sebenarnya. Terus Doctor Strange jadi villain. Iya, kan nah itu. Tuh. Kayak nonton nggak? Nonton. What If nggak? Nah. Aku nonton yang pas. What If tuh nonton yang pas Ultron doang. Oh iya. Itu udah terakhir kan? Iya terakhir. Emang gimana? Di What If itu ada episodenya Doctor Strange. Jadi villain. Jadi ada waktu dimana si dokter yang cewek, yang temennya Doctor Strange itu, mereka mau ke acara apa gitu, terus mereka kecelakaan. Kalau di film kan Doctor Strange pergi sendiri, yang terus tangannya rusak. Yeah. Nah di What If si ceweknya itu meninggal. Terus dia marah? Iya. Jadi sama universe. Jadi dia belajar magicnya itu untuk ngulang waktu supaya berusaha ngindarin ceweknya itu mati. Oh berarti beda nih yang dipengen sama dia nih. Dia pengennya ngumpul waktu gitu. Iya untuk nyelamatin ceweknya. Nah tapi ternyata kalau di What If itu ada yang namanya absolute point. Jadi itu momen yang gak bisa diubah gitu. Jadi emang di semua timeline atau di semua jalur cerita mau waktunya diulang-ulang, ceweknya itu emang harus mati gitu. Di universe-nya dia, tapi di universe lain dia bisa nyari lagi. Iya, nah jadi dia dari situ dia pergi ke pokoknya ngulang waktu ke perpustakaan apa gitu zaman dulu. Terus dia nyerap monster-monster kekuatannya, terus dia akhirnya berhasil nyelamatin ceweknya, tapi universe-nya dia hancur. Oh berarti aku harus nonton kayaknya What If. Aku nonton karena kemarin aku ngeliat Ultron yang punya Ultron Vision kan Infinity Stone. Jadinya dia kan Vision tuh ngelawan Thanos cuma tinggal shred kayak gitu doang dibelah kan mati. Aku nonton gara-gara itu dah karena ada di TikTok. TikTok ini merambah kemana-mana ya guys.
Sampai ke film Spider-Man tuh juga ada. Tapi kemarin sebelum aku nonton nggak ada spoiler sama sekali loh. Kok bisa? Nggak tahu. Tapi setelah aku nonton, iya, aku langsung juga. isinya Spider-Man. Bahkan temanku sendiri nih buat di story. Oh iya. 3 Spider-Man yang dia ngelawan musuh tuh ngelawan. Aku mikir kenapa sih orang nih? Oke juga. Kapan? Kayak ngupload credit title ya, tapi ada 3 logo Spider-Man ya. Masa iya. aku nggak ngano. Ya kan udah credit title kan, ada yang putih gitu pokoknya logonya. Saya logonya 3. Aku lihat kan, 3 beda-beda loh logonya. Ngupload. Masa sih? Ada. Aku kirain spoiler karena mood, aku kan nulisnya kan mood nonton Spider-Man. Oh iya, ada ininya emoticon-emoticonnya. Nangis senang. Karena emang itu nangis senang. Iya bener sih, pas aku nonton juga ternyata terus, yang aku nggak expect nih ya, Goblin yang paling best katanya. Paling jahat tuh. Nah, katanya orang dan kataku juga. Tetap setuju ya. Nah, karena actingnya kan Willem Dafoe namanya. Dafoe, itu dah bukan orang Inggris. Dan dia ngulang kejadian di Spider-Man Tom Holland kan. Tobey Maguire. Tapi nggak mati yang. Iya. Yang di sana nggak mati. Dari belakang juga, yang dari belakang. Oh, iya itu adegannya yang enemy-nya doa di pinggir kasur itu kan. Ya. Itu ngeri kali. Aku dulu kecil takut tuh pas itu. Ini mukanya Goblin hijau-hijau dari atas ke jendela gitu. Hahaha, ketawa lagi dia kan. Emang musuhnya tuh paling brengsek tuh Goblin. Karena kayaknya karena dasarnya psycho kan. Tapi kan itu bukan dia sendiri kan. Kepribadian satu laginya itu kan. Nah itu aku lupa Ci. Dia tuh dapat kekuatannya dari mana sih? Dari gagal eksperimennya dia sendiri. Oh iya ingat yang cairan apa? Ya, asap hijau kan. Ya. Sama kayak si mirip Lizard. Ya Lizard. Dokter siapa namanya? Aduh. Lupa aku namanya sumpah. Dokter Andus. Karena aku baru nakal lagi jokes. Karena kemarin kan nggak terlalu berpengaruh kan Lizardnya. Dia dinosaurus itu bukan lizard. Bahkan dia nggak ngapa-ngapain ya kayak. Iya, dia ya cuma terakhir itu aja yang agak serem yang dia ngejer Ned sama MJ kan. Iya. Waktu Ned nggak bisa nutup portal. Suruh nih belum belajar udah main-main aja nih. Iya langsung pakai aja. Gitu. Sama kayak aku tuh naik mobil baru belajar udah nabrak aja. Itu beda cerita. Terus Sandman tuh sebenarnya nggak guna juga. Iya. Kenapa? Nggak terlalu besar perannya. Awalnya dia mau aja nih disembuhin, tapi tiba-tiba setelah gara-gara Electro yang provokasi mau dia akhirnya. Kayaknya ini kalau aku nangkepnya ya, itu mereka ngelawan 3 Spider-Man tuh tujuannya beda-beda. Jadi si Flynn, si Sandman, kayaknya bukan dia nggak mau disembuhin deh. Kayaknya dia cuma pengen cepet pulang aja gitu. Karena dia kan di universe dia masih hidup. Punya anak. Iya dan dia punya anak kan. Dia pengen ketemu anaknya kan. Kayaknya dia mau ngerebut tuh ya udah pencet pulang, yang lain mati dia nggak peduli gitu. Yang penting cepet-cepet pulang ya, nggak perlu gini ya. Kalau yang lain kan tujuannya kan biar mereka nggak mati kan. Iya. Kecuali Doc Ock udah berhasil disembuhin. Dia udah baik tuh. Berarti emang awalnya dia baik kan emang kan. Aslinya kan cuma emang karena baik. Chip yang di sini kan. Chipnya kan kebakar tuh di rusak. Tobey Maguire. Nah tapi bayangin nih seorang Tom Holland yang masih segitu umurnya bisa buat gitu. Bisa. Emang cocok banget jadi penerusnya Iron Man. Iya kan? Tapi kan itu dibantah tuh, ada teori bahwa kemarin itu dia bikin kostum baru yang nggak ada teknologinya Stark. Dihujat. Enggak, ya itu untuk nunjukin bahwa Peter Parker Tom Holland nih karakternya bukan untuk nerusin Iron Man, karena Iron Man bakal diterusin sama Ironheart. Siapa? Ironheart itu karakter baru lagi nanti keluar. Kalau aku nggak salah di Disney Plus deh nanti series. Series berarti? Ya. Aku sebenarnya benci sama series. Karena kecuali WandaVision sama Loki. Sebenarnya aku benci nunggunya sih. Iya kan setiap minggu kan. Iya. Nah hari ini Hawkeye keluar nih nonton. Waktu kita record ya. Ini episode terakhir harusnya ya. Oh iya episode terakhir. Final kan. Ketemu Kingpin. Kingpin tuh siapa aku nggak tahu loh. Kingpin itu jadi kalau di komik tuh Kingpin itu originalnya musuhnya Spider-Man duluan sebenarnya. Spider-Man duluan. Iya baru. Kalau aku nggak salah ya baru dia ke Daredevil, dia musuhnya Daredevil. Terus muncul di Hawkeye itu dia bukan musuh utama, maksudnya yang kelihatan banget gitu. Oh berarti. Cuma cameo kan. Berarti oh ya udah sih. Nah kan kita nggak tahu kan si Matt Murdock. Universe-nya siapa? Kalau dari yang kemarin dia ada di universe-nya Peter Parker berarti si Tom Holland.
Kan bisa aja itu juga karena pas. Jadi itu varian juga gitu. Enggak ya, itu sebelum dibuka ya share-nya. Apanya? Si Matt Murdock datang ke rumahnya. Oh sebelum. Oh sebelumnya. Oh ya berarti sebelum sihirnya gagal kan. Aku kemarin aja nonton udah lupa. Emang harus nonton lagi gitu. Apalagi yang berapa tahun lalu kan. Aku sempat ngajak temanku, cuma dia nggak mau karena ngikutin. Ah iya. Untungnya dia nggak nonton. Kalau nggak jadi banyak nanya ya. Iya, ini siapa? Ini siapa? Ini kok bisa ada 3 Spider-Man-nya? Tapi kemarin tuh aku mikirnya sih kalau misalnya Venom ikut itu akan jadi kayak Sinister Six tapi yang bukan asli kan, ya bukan Kraven kan. Iya, harusnya Kraven kan. Iya. Ya. Nah, Kraven tuh ada ininya, ada Easter egg-nya. Di mana? Jadi waktu yang kotaknya itu dibom sama Goblin, kan spellnya ngancurin multiverse tuh, yang terus pas di atas. Nah bayangan-bayangan putih itu yang aku sendiri ngelihat itu ada Rhino sama Kraven. Kraven tuh ada kayak bawa tombak. Iya, aku paling ngeh itu sih, cuma aku nggak tahu tuh siapa. Nah itu Kraven katanya. Terus kalau Rhino aku nggak kelihatan kali Rhino. Masa ya? Iya. Kira-kira dia jadi robot apa? Nah itu aku nggak tahu. Karena menurut kita yang robot yang di Amazing Spider-Man itu kurang sih. Kurang banget lagi kayak munculnya cuma bentar lagi kan? Iya karena itu ending kan. Itu dah buat apa juga kan? Harusnya buat Amazing Spider-Man 3 kayak tadi aku bilang sama Vulture. Cuma kenapa nggak jadi? Kayaknya ntar deh, karena semua kan udah minta nih Andrew Garfield dibikinin satu lagi karena mukanya pun masih muda sama kayak kemarin. Ya masih bisa lah. Kecuali gitu. Tobey Maguire kan udah tua kali kemarin tuh. Cuma Dokoknya nggak tua-tua juga. Dokoknya sama si William Dafoe si Goblin itu mukanya proses editan. Masa ya? Iya, jadi emang dimudahin. Itu editan? Lumayan, iya. Kenapa Tobey Maguire nggak diedit ya? Mungkin untuk nunjukin kesan dia muncul sebagai Spider-Man yang dewasa, yang udah bijaksana. Jadi kan beda-beda tuh tahapnya. Nah, berarti setelah film ini, berarti di universe-nya film ini berarti dia nggak mati dong? Harusnya ya, karena kan dia dikirim balik hidup kan. Cuma mereka akan ngelanjutinnya dari mana gitu. Nah ini dah susahnya multiverse nih, akar-akarnya nih kita nggak tahu kan. Terus yang di Loki nonton kan? Siapa namanya yang pakai baju ungu tuh yang terakhir lawan Timekeeper. Nah, Timekeeper. Iya kan, Timekeeper kan? Yang Kang kan? Iya. Yang variannya Kang the Conqueror kan? Itu dia mati kan ya? Itu dia mati, tapi karena dia mati timelinenya kan hancur. Nah itu gimana? Terus lagi? Kan si Loki kan dibalikin ke TVA itu. Nah di TVA terakhir kita lihat nggak patung yang di tengah tuh harusnya kan 3. Oh sorry, itu bukan Timekeeper sih Kang itu. Iya kan, beda kan. Di atasnya lagi kan. Aku lupa namanya. Timekeeper tuh kan yang bertiga yang ternyata android itu kan. The Watcher bukan ya? The Watcher tuh What If. Bingung nggak gitu? Nah makanya ini kalau dibahas multiverse nih kayak aduh. Tapi seru juga sih. Tapi ini karena multiverse kita bisa nonton film ini sampai 60 tahun lagi kayak masih bisa deh. Masih bisa banget. Nanti tiba-tiba Tony Stark hidup lagi kan, lagi 50 tahun. Itu ada teorinya men. Kenapa? Jadi di Endgame yang terakhir yang dia mati, itu kan terakhir dia ada hologram tuh. Yang di pemakamannya, yang dia kayak ngomong sama anaknya. Waktu dia ngomong sama anaknya, kan dia mindahin kursi tuh. Mindahin kursi apa benerin duduk gitu kan. Itu ngadepnya tuh pas ke anaknya, seakan-akan dia tahu anaknya di situ. Ya kan emang pas, aku nggak tahu. Nah itu teorinya bahwa sebenarnya itu bukan hologram rekaman, tapi dia udah mindahin kesadarannya jadi AI. Kayak yang di What If Ultron. Kan dia minta bantuan sama si Zola. Zola kan udah di dalam komputer. Itu kan komputer. Nah ini ada yang spekulasiin bahwa si Tony Stark itu sempat mindahin. Tapi kesadarannya pasti. Karena kalau aku lupa ini di komik apa di kartunnya ya. Itu ada series di mana Avengers sama New Avengers sama Mutant sebenarnya sama Inhuman itu ngelawan Thanos. Berarti Thanos ini emang OP. Dormammu gimana? Wah beda kelas. Itu aku nungguin juga karena multiverse ini. Kira-kira Logan ada nggak ntar? Oh iya X-Men ya maksudnya. Karena aku suka Logan soalnya. Tapi udah tua. Tapi pemerannya pasti beda lah. Karena dia kan setauku udah nggak main. Nah itu dah kita tunggu tiba-tiba ntar ada Jane, ada Logan, ada siapa yang Cyclops ya. Siapa lagi yang
Dulu tuh sempat ada isu mau keluar film Gambit. Gambit tuh juga karakternya X-Men. Gambit yang mana ya? Aku Yang lupa. ini apa ngontrol kartu. Yang bisa nerbangin kartu. Nah, aku nggak tahu yang itu guys, sorry. Aku taunya cuma itu aja di X-Men. Terus Masa ada ya? Deadpool. Terus Fantastic Four. Oh, Fantastic Four harus ribut lagi kan? Ya kan Marvel kan? Iya. Karena Captain America yang main. Kan kemarin sempat ribut tuh, sempat diulang kan, tapi fail juga. Kirain di Kobuzer yang main. Kan kemarin ya gitu. Kan dia kemarin gitu buat di Instagram. Lihatnya Fantastic Four, terus dia fotoan yang gini tuh. Tahu-tahu iklan. Gimana sih Om? Tapi itu kalau diribut harusnya sih bagus banget ya. Karena aku pernah lihat nih di komiknya Marvel yang mereka semua ngumpul di semua universe kan. Ada Spider-Man, ada Hulk, ada Logan. Nah kalau kita misalkan masih hidup beberapa tahun lagi kira-kira ada nggak? Kita bisa nonton nggak ya? Nah itu dah kira-kira. Apa kita mati dulu? Berapa tahun kira-kira orang dari fase berapa sekarang nih Marvel? Fase 4 setahu. Itu aja dari tahun berapa? 2000 berapa? Iya. Dari kita kecil dari Iron Man pertama sebenarnya. Iya kan? Iron Man pertama tahun 2002. 2000 berapa ya? Nggak tahu. 2008. Aku nggak tahu tahunnya sih. 2008 ya, aku ingat 2008 terus sampai 2000 sampai sekarang nih 2000 sekarang fase 4-nya Endgame kan? Iya, Endgame. Tapi ini masih masuk sih. Ini masih terakhir kan harusnya. Nah, nanti tuh ada aku pilih New sih. Avenger. Ya, aku tahu Miss Marvel, Captain Marvel, Maria Rambeau. Harusnya ya Maria Rambeau. Harusnya tuh ada Red Hulk. Tapi kayaknya bakal digantiin sama She-Hulk. Kira-kira siapa yang jadi? She-Hulk kan seriesnya mau keluar. Bisa ya? Udah ada trailernya. Hah? Ada bro. Beneran? Serius ada Hulk muncul terakhir di situ katanya. Siapa nih yang main? Aku nggak tahu namanya. Aku paling nggak tahu nama. Nggak, yang main yang kemarin nggak? Apa beda? Yang kemarin mana? Ada Hulk nih kan? Oh, Hulknya. Hulknya iya Bruce Banner. Masa? Bruce Bannernya Avenger Endgame. Nah katanya itu dia terakhir keluar di situ. Terakhir apa nih? Hulknya terakhir di universe Marvel. Ya, di universe Marvel. Masa? Katanya. Dia aja belum punya film kok. Punya dulu. Dianya sendiri kan, pemeran yang sekarang kan. Kalau dulu 2 filmnya pemerannya beda semua. Nah itu udah jeleknya Marvel tuh beda-beda orang kan. Kayak recast kan. Kayak Batman tuh gak selesai DC. Tapi yang berhasil itu menurutku untuk beda pemeran itu Rhodes, temennya Iron Man. Iya, karena orang udah tahu itu. Kan dia di Iron Man 1 kan beda pemeran kan. Terus diganti, berhasil. Orang pada tahu yang ini sekarang. Iya, taunya yang sekarang. Tapi sayangnya aku gak nonton Iron ini seriesnya. Oh iya. Emang tuh bagus. Yang mana? Seriesnya Falcon and the Winter Soldier. Falcon. Beda dong. Rhodes-nya kan gak ada di situ. Enggak, maksudnya bagus gak tuh? Seriesnya? Bagus. Masa? Nyambung kemana kira-kira? Dia tuh jembatan buat Dark Avenger. Itu apa lagi? Itu tim yang dikumpulin sama kayak nonton Black Widow. Nonton? Kan terakhir tuh ada yang nyamperin Yelena tuh. Iya. Ada si cewek itu kan. Itu kayak Nick Fury-nya Dark Avenger. Ini setauku ya. Oh, berarti ntar ada lagi nih. Ya, jadi Yelena itu kayak Black Widow-nya. Iya, adiknya. Terus kan ada si itu Captain America yang di Falcon and Winter Soldier. Yang Captain America baru tuh. Itu juga masuk gitu. Terus ada siapa-siapa lagi tuh aku lupa. Tapi katanya sih mau dibikin timnya gitu. Berarti ada nih ntar nih Dark Avenger? Harusnya. Tapi kayaknya Disney Plus deh. Aku nggak tahu bakal diangkat ke film apa enggak. Palingan sekarang mah filmnya jadi series terus. Ya karena gimana ngomongnya? Maksudnya crossover-nya kan jadi lebih luas kan? Iya sih. Tapi sejauh ini seru-seru sih. Kecuali yang kemarin aku nggak nonton Falcon itu. Falcon and Winter Soldier. WandaVision nonton. Terus nonton. Loki. Hawkeye sekarang. Kalau yang dulu-dulu aku nggak nonton yang kayak Agent Carter, Agent of Shield. Itu nggak nyambung tuh juga nggak masalah kan itu kan nyambung. Bahkan Daredevil pun nggak nyambung kan Daredevil tuh sekarang kayaknya mau disambungin ya. Udah muncul di No Way Home, Kingpin-nya udah muncul di Hawkeye. Yang series yang kemarin tuh Daredevil kan ada seriesnya di Netflix. Ada 3 season. Itu kan pemeran yang sama Matt Murdock. Ya tapi katanya nggak nyambung sih katanya.
Oh. Aku nonton soalnya juga tuh. Aku nonton. Daredevil. Itu kan yang nyambung sama Luke Cage, sama Iron Fist. Iya, sama Jessica Jane bukan? Bukan. Jessica Jones. Loh. Bener kan tapi kan? Kayaknya iya deh. Aku lupa namanya. Kayaknya Just No Limit lah. Iya, itu kan nyambungnya di situ. Itu kan jadinya kan The Defenders. Ya, yang ada Punisher. Ada Punisher. Ada banyak tuh, itu ada teman-temannya si pengacara itu. Pengacara yang akan datang di No Way Home. Kenapa dia nyari pengacara? Nonton sendiri. Nah boy, kita jadi promosi tidak dibayar. Padahal spoiler dari tadi. Tapi menurut seorang kaisar, anjay, pencinta Marvel dan Spider-Man sih terutama ya. Iya, Spider-Man sih terutama. Enggak sih, Spider-Man. Kan ada isu tuh trilogi yang baru yang udah kontrak sama Tom Holland juga kan katanya. Bakal kemana ceritanya? Nah itu, aku kayak ngikutin rumor yang itu tuh di TikTok. Yang mana? Di reboot. Semuanya lupa, akhirnya yang ulang dari awal. Terserah dia mau ngapain kan. Tapi kalau kayak gitu kan harusnya orang nggak lupa Spider-Man kan? Orang kan lupanya Peter Parker, Spider-Man. Oh iya benar. Karena Spider-Man-nya kan tetap ada kan. Di Daily Bugle terakhir kan ada tuh beritanya tetap Spider-Man-nya kemana gitu kan. Nah, ada satu hal yang buat kesel. Apa? Itu di Daily Bugle. Itu siapa yang jadi pembicara tuh? James John. Dia tuh ngapain di sana sebenarnya? Di No Way Home tuh ngapain dia? Padahal dia kan penting tuh dulu di Tobey Maguire. Iya. Cuma kenapa pemerannya sama tapi kapasitasnya nggak sama kan? Karena tapi kalau dilihat kapasitasnya sekarang dia baru berkembang. Makanya kalau dibilang trilogi yang baru bakal mirip sama Spider-Man Tobey Maguire menurutku masuk akal. Ya. Karena di No Way Home aku notice tuh ada adegan di mana dia yang promosi barang tuh loh. Di sela-sela beritanya dia promosi barang. Terus backgroundnya itu green screen kayak di studio kecil gitu, ya kayak studio gini lah kecil. Green screen. Nah terus terakhir udah di kayak studio berita beneran. Oh gitu. Berarti dia emang merintis dulu nih. Iya istilahnya sekarang nih lagi berkembang. Nanti kalau dia misalnya beneran yang Tom Holland trilogi yang baru itu mirip Tobey Maguire, ya emang udah waktunya Daily Bugle-nya udah besar gitu. Berarti nanti jadi fotografer dia. Mungkin. Seru juga. Tapi seru juga sih kalau jadi. Karena Venom juga udah kesini kan. Ya terus bener. Bakal kalau Eddie Brock-nya muncul gitu kan. Nah, nggak bisa deh kayak. Bukan Eddie Brock yang itu. Bukan Tom Hardy, tapi karakter Eddie Brock gitu. Tapi bisa nggak ya kira-kira? Harusnya sih. Tom Hardy ke universe-nya Tom Holland. Itu aku nggak tahu gimana caranya. Karena Tom Hardy Venom ini kan ada di universe-nya Venom sendiri kan. Iya. Nah kenapa sih? Aku bingung juga kenapa sih dia nggak buat satu universe aja gitu. Karena kontraknya, bukan kontrak ya, license-nya kan Spider-Man tuh kan license-nya di Sony. Makanya dulu film yang Spider-Man yang sebelum Tom Holland kan Sony semua. Iya benar-benar. Enggak, masalahnya aku udah stuck banget nih di Venomnya nih si Tom Hardy nih. Cocok banget. Karena cocok banget, suaranya juga. Iya. Suaranya dia sendiri. Dua-duanya suaranya dia. Suaranya Venom itu. sama suaranya Eddie Brock. Yang Eddie Brock yang di Tobey Maguire soalnya kurang, dia nggak cocok, jadi kurang gahar gitu, kurang gahar. Tapi kalau ada ini aku mikir ya, kalau misalnya ceritanya akan mirip sama yang Tobey Maguire. Terus di saat nanti dia muncul Dr. Octavius sama Norman Osborn. Kira-kira gimana ya? Maksudnya siapa kira-kira kan? Dan reaksinya si Tom Holland Peter Parker ini bakal gimana? Karena kan dia udah pernah ketemu. Iya, punya kenangan masa lalu dari universe yang berbeda kan? Berarti apakah dia akan sebelum jadi jahat dia akan temenan supaya nggak jahat atau akan dibunuh? Ya bisa jadi kan dia udah tahu nih ceritanya. Aku udah tahu nih, aku pernah ngelawan dia kan. Dia jadi penjahat nih nanti. Aku temenin deh. Tapi temenan lagi kayak gitu kan. Tetap aja. Tapi rusak lagi. Tapi teknologinya si Stark kan udah ngelewatin dia kan. Iya. Pas si tentakelnya ngambil nanotechnya. Tau-taunya dia yang ngendaliin. Iya. Itu aku nggak expect ya. Iya, nggak expect kok bisa tiba-tiba ini jadi keren. Diambil alih. Itu dah terus dia yang ngendaliin kan?
Iya. Pakai tangannya. Yang diginiin, dipindah. Jadi merah terus tapi akhirnya kan dikasih lagi. Iya dibalikin. Jadi kostum yang emas itu kan. Aku kira si Doc Ock ini bakalan tetap pakai bakalan dipotong tentakelnya. Disembuhin gitu loh. Dilepas dia gitu. tetap pakai dia. Cuma di ini kan kendalinya dibalikin ke chipnya. si Doc Ock ya. Keren sih. Terus yang pasin yang mereka bertiga buat buat obat yang di lab itu ya. Itu nerd banget sih. Terus ada Ned bilang Peter gitu. Oh iya semuanya noleh. Peter Parker. Ya bro, Peter Parker. Keren sumpah. Oh yang lucu itu juga itu yang Ned nanya ke Tobey Maguire. Dulu punya temen gak? Iya sahabat gak? Iya sahabatku mati di tanganku sendiri setelah mencoba membunuh aku. Terus dia nanya Andrew Garfield. Iya. Apa dia sama Andrew Garfield? Andrew Garfield nanyain ini webnya si Tobey Maguire kan, karena gitu dia kan. Organik kan, nggak pakai alat. Kok bisa nih nggak pakai alat? Pernah habis nggak? Oh pernah. Gitu. Karena stres. Ya, kan? Karena stres. Sama isu keberadaan diri dia sendiri. Terus si Tom Holland bilang, emang di sana nggak ada Avenger? Oh iya, Avenger band. Oh, aku Avenger. Oh, that's great gitu kan? What? Apa itu? Band gitu kan? Jadi itu jadi jokes di TikTok sekarang. Terus setiap ada yang kayak suka buka TikTok gak? Suka buka. Kalau buat? Enggak. Aku buat suka. Bohong. Jadi setiap ada cerita tentang Peter Parker sekarang komennya pasti gitu. Ini siapa sih? Oh iya. Itu siapa sih? Kena ininya ya. Karena si Marvel juga pinter. Dia buat TikToknya Daily Bugle. Iya. Itu kayak kita beneran nonton loh. Kayak ada berita Spider-Man beneran nih. Bagus ya, keren banget. Jangan-jangan ntar keluar rumah ada Spider-Man. Tapi ini kayaknya satu lagi pertanyaan penting. Ya penting sih. Kan terakhir tuh ada ini kan secret endingnya yang Venom ketinggalan. Ada simbiot yang ketinggalan yang gak ikut balik. Itu kira-kira bakal kemana ya? Nah itu dah. Bakal ke siapa ya? Kalau misalkan diulang kan, di reboot nih karena udah lupa semua nih. Berarti ada Eddie Brock lain. Ya ada di universe-nya si Spider-Man Tom Holland MCU ada Eddie Brock gitu. Nah itu susah sih dijawab. Karena ini kan 4 film lagi nih, katanya 4 film lagi kan? 4 apa 3 ya? 4 katanya. 4 ya? Aku taunya 3. Pokoknya Homecoming sampai 3. Sekarang kan baru 1 nih. Nah aku mikirnya susah sih. Karena gak tahu loh. Karena variannya tuh banyak gitu. Iya kan yang possibilities-nya juga banyak. Doctor Strange bilang kan yang pokoknya semua yang tahu Peter Parker akan datang pas dia buat ini kan. Tapi kalau misalkan dibilang yang Eddie Brock yang Tom Hardy kayaknya gak mungkin kan? Gak mungkin. Yang tahu kan Venomnya kan. Nah jangan-jangan ini buat rumor aja nih. Aku yang buat rumor sekarang kan. Jangan-jangan Venomnya itu adalah Venom sendiri nanti. Tapi nggak bisa sih ya. Ininya ke siapa? Dia harus hidup sama. Harus ini ada inangnya kan. Inang. Jangan-jangan masuk ke Spider-Man doang. Kayak yang Tobey Maguire. Tapi kan tetap ada di Brock kayak gitu. Oh iya terakhirnya ya. Atau ini kalau yang di komik itu ada agent anti-venom. Ngapain tuh? Jadi temennya si Peter Parker yang Flash Thompson. Nah itu kalau di komik tuh dia ada kena sama Venom, jadi sempat jadi satu sama Venom, terus jadi agent anti-venom. Iya. Nah jangan-jangan karena kesitu. Dia kan dari dulu udah dikenalin nih si Flash, ya kan? Karakternya kan udah dari awal. Terus dia dijanjiin jadi temannya Peter Parker. Iya terakhir. Tapi kan dia lupa Peter Parker. Iya benar. Ned ini loh yang ditunggu-tunggu. Yang bakal jadi apa? Apakah bakalan jadi Hobgoblin? Hobgoblin apa enggak? Kalau misalkan jadi, sedih juga ya hidupnya. Mengulang sejarah kan dari film-film yang lain. Iya tapi kasihan ini. Aduh, udah bibinya mati. Iya. Semua orang lupa, pacarnya lupa. Sahabatnya jadi Hobgoblin bisa jadi penjahat. Karena udah di spill nih loh, di spoil gini kan, bisa mantra. Ada ini di rumahnya tuh ada apa kayak pisau-pisau yang di tembok tuh loh. Lihat. Itu sama kayak si Goblin waktu itu kan. Iya. Di balik kaca ya, di balik kaca. Terus setiap dia ngeliat kaca itu
Marah-marah tuh si Goblin, pengecut kamu. Tapi emang terlalu luas banget Spider-Man sih. Bahkan kalau udah ini Doctor Strange buka multiverse. Nah itu udah pusing lah gitu. Ada ini. Ada yang Easter egg Superman. Tentang kenapa Superman? Kan multiverse bisa dibuka ke DC. Kalau di komik ada loh. Spider-Man versus Superman. Beneran? Ada. Ada di komik. Bener, nanti aku cari fotonya ya, covernya. Ada. Padahal aku ngasal sih. Jangan. Ada, tak tempel nanti. Itu dah kan buka multiverse soalnya. Iya. Tapi ada Easter egg tentang Miles Morales. Electro yang ngomong. Yang waktu dia ngelihat mukanya Peter Parker, Andrew Garfield. Oh, dia kira hitam kan? Ya kan dia bilang bakal orang kulit hitam kan. Terus dia ngomong ya aku yakin sih pasti ada Spider-Man yang orang kulit hitam di luar sana. Berarti multiverse lagi jatuhnya, ya kan? Karena kan Spider-Verse kan udah ada punya Sony kan, kartun versi kartun kan. Iya. Into the Spider-Verse. Berarti ada Gwen Stacy. Harusnya. Kan dia jadi Spider-Man kan? Jadi Spider-Gwen. Spider-Gwen jadinya kan, ya kan? Tapi nggak tahu dari universe yang mana ya. Karena kan di Spider-Verse sendiri kan Gwen Stacy-nya kan aslinya beda universe kan. Iya, beda-beda. Terus ada yang babi lagi kan? Babi atau apa? Tahu nggak yang Spider-Pig itu? Itu gimana dia dapat kekuatannya? Gimana? Kalau kita tebak coba gimana? Digigit laba-laba. Dia babi digigit laba-laba. Salah. Gimana? Dia tuh laba-laba digigit babi. Beneran gak nih? Beneran. Masa? Gak percaya. Dia tuh karakter laba-laba digigit babi. Ini aneh-aneh. Jadi Spider-Pig. Apa aja ada lagi? Ada itu yang Jepang. Aku lupa namanya. Iya Jepang. Yang robot kan. Terus ada Spider-Noir. Yang hitam putih. Terus ada, kalau yang di situ ada Peter Parker kan, yang beda universe. Nah kayaknya kalau itu dimasukin semua kayak nggak make sense. Tapi Spider-Verse tuh ya emang gitu. Karena emang di komiknya ada ya. Iya di komik. Bahkan masih banyak, masih ada Silk, itu Cindy Moon. Itu ceritanya dia kegigit Spider-Man yang sama Peter Parker. Waktu dia foto-foto. Iya. Nah itu gigit Cindy Moon namanya jadi Silk. Terus ada tadi Spider-Gwen, Spider-Noir, ada Spider-Punk, ada macam-macam sih. Kan kita banyak tahu nih komik nih. Lumayan. Multiverse nih emang Spider-Man doang apa gimana? Enggak. Maksudnya yang banyak kali variannya gitu. Yang paling banyak setauku emang superhero yang laba-laba tuh emang paling banyak. Masa ya? Iya. Berarti yang lain? Yang lain tuh rata-rata mirip-mirip gitu, beda universe. Misalnya Tony Stark, ya universe satunya Tony Stark juga Iron Man gitu, ada yang gitu. Sama kayak, enggak sih itu butuh waktu ya. Pas Endgame kan butuh waktu ya, bukan ya, universe lainnya. Bukan beda universe. Loki kan baru ketahuan kemarin kan multiverse-nya, variant-nya ternyata aneh-aneh kan. Ya. Karena kalau kayak Thor itu ada Lady Thor, tapi itu di universe yang sama ada. Iya. Jadi emang ada dua. Terus kayak Iron Man, Iron Heart. Itu di multiverse yang sama. Hawkeye. Ya, Hulk sama She-Hulk. Terus Hawkeye sama si itu Kate Bishop itu kan juga. Itu emang di universe yang sama tapi karakternya kayak penerusnya gitu. Masa ada She-Hulk sih? Ada, nanti lihat trailernya. Dia karena apa dia? Dia kalau aku nggak salah ya, dari trailernya tuh dia sama-sama gamma radiation tapi dia terobsesi sama itu. Jadi emang mirip Hulk yang pertama kali, Incredible Hulk. Berarti sama kayak si Hawkeye nih. Hah? Sama kayak si Hawkeye? Iya. Kate Bishop kan ngefans banget nih sama Hawkeye. Iya, mirip. Tapi kalau si Hulk ini setauku dia obsesnya sama radiasi gamanya. Oh, bukan sama Hulk-nya. Bukan sama Hulk-nya. Berarti setelah si Hulk-nya nggak ada dong lagi? Kayaknya nggak. Bruce Banner. Iya. Terus ada Miss Marvel. Miss Marvel ini yang India atau yang Maria Rambeau ya? Aku nggak tahu. Maria Rambeau bukan. Karena kekuatannya beda. Miss Marvel itu kekuatannya kayak Fantastic Four, Mr. Fantastic. Elastis. Iya. Bisa gede tangannya sebelah, bisa kecil, bisa kakinya panjang. Maria Rambeau tuh jadi apa dia? Lupa aku sih. Aku lupa namanya. Tapi harusnya dia penting di multiverse Madness.
Kayaknya dia ada film lagi deh, film lain deh, film ada sendiri. Ya? Oh nggak tahu. Terus ada nanti lagi Guardian of Galaxy yang ketiga. Tapi namanya apa ya? Yang volume 3 ada. Ada satu lagi yang Thor Love and Thunder. Masih banyak men. Tapi aku gak nungguin itu. Aku pengen nunggu nih pokoknya Doctor Strange. Iya. Sama Wanda. Ada satu yang di Doctor Strange kemarin di endingnya kan itu kan trailer Doctor Strange kan. Itu ada karakter yang kalau kita lihat pakai jaket terus punggungnya ada bintang itu. Tahu nggak? Ya kan? Gak lihat tapi aku. Itu aku lupa namanya. Itu American siapa gitu. Soalnya gelap kali sih trailernya. Iya. Orang kayak DC lama-lama. Emang dark kan moodnya. Iya kayak emang. Karena Doctor Strange juga pas jadi villain tuh itu kan gelap kali. Iya. Nah itu karakter itu tuh dari beda universe. Nah namanya lupa aku. Namanya kayak bukan distopia, utopia gitu kalau aku gak salah. Apa nih Doctor Strange? Bukan si Amerika situ. Karakter yang nanti dikenalin di Doctor Strange. Kayaknya kalau aku gak salah ya. Nah ini berarti menurutmu ya Doctor Strange kira-kira bisa gak? Bukan bisa. Apakah dia ngambil sesuatu di universe lain gak kira-kira? Di film itu nanti? Wah gak tahu kan kalau ngambil sesuatu kan bisa ganggu semuanya nih. Yeah. Nah kira-kira dia ngambil gak? Apa cuma universe ini benerin ini selesai? Gak tahu sih aku. Iya juga ya. Iya kan? Seru banget ya. Terus karena waktu itu pas di Endgame itu kan Time Stone kan diambil. Kan dibalikin. Masa dibalikin ya? Kan terakhir tugasnya si Captain America itu kan ngebalikin semua stone-nya kan. Cuma dia mutusin setelah ngebalikin dia ke masa lalunya dia pacaran sama Peggy Carter sampai tua. Aku lupa nih ada rumornya tentang gitu pokoknya. Yang waktu ini ya si Bruce Banner yang ngobrol sama Ancient One ya. Itu aku nggak ngerti maksudnya aja. Itu yang dibilang kayak or I made a mistake yang itu kan. Ya itu dah. Itu aku nggak ngerti maksudnya. Iya kan ada rumornya tahu kan Ki? Aku banyak ngeliat itu di TikTok tapi aku nggak ngerti maksudnya tuh kenapa gitu. Katanya dia kerja sama siapa ya lupa aku. Siapa sih Doctor Strange? Ancient One. Ancient One kan kemarin yang di filmnya Doctor Strange kan masalahnya dia pakai kayak dark magicnya itu kan buat nggak mati-mati kan. Sama Dormammu. Nah itu yang aku nggak tahu karena ada yang bilang kejadian yang di No Way Home ini itu ngegambarin karakternya si Doctor Strange bahwa dia akan milih ngorbanin seseorang untuk nyelamatin ribuan orang daripada berusaha nyelamatin semuanya. Karena kan dia mau ngorbanin ini kan si penjahat-penjahatnya nih. Ya udah biarin aja kirim pulang mereka mati ya emang udah harus mati gitu. Tapi si Peter Parker baik nih. Peter Parker baik. Nah, waktu di Endgame ada yang bilang bahwa dia milih daripada korbannya lebih banyak, dia milih untuk ngorbanin Iron Man. Ya. Itu ada yang bilang. Tapi kejadian di No Way Home ini mirip sama konflik di Civil War. Civil War itu kan si Tony Stark mau naruh robot Civil War apa Age of Ultron ya? Yang dia mau naruh robot di semua penjuru bumi buat melindungin bumi. Age of Ultron ya. Kalau Civil War tuh yang bunuh siapa? Bunuh bapaknya Captain America atau bapaknya Iron Man. Iya, bapaknya Iron Man si karena Winter itu Soldier, kan? karena itu. Nah, kan si Tony Stark mau naruh robot di seluruh penjuru dunia. Tapi si tujuannya kan baik kan? Sebenarnya baik sebenarnya. Nah, si Captain Amerikanya nggak setuju, alasannya moral karena merenggut kebebasan kan. Nah, ini kejadian di No Way Home. Si Doctor Strange mau pulangin mereka aja buat nyelamatin multiverse. Biarin aja mati. Tapi Peter Parkernya nggak setuju karena alasan moral. Untung dia membangkang. Iya, dia nggak setuju karena alasan moral kan. Dia maunya ngasih kesempatan kedua. Iya, benar. Ini konfliknya sama-sama antara logik tapi akhirnya sama moral. Si Peter Parker yang menang. Akhirnya berhasil. Iya, walaupun dia mengorbankan dirinya sendiri kan. Bedanya di situ. Kalau di Age of Ultron kan salah si Iron Man. Captain America pun nggak menang. Iya, karena akhirnya akhirnya ada Ultron. Nah, itu kan yang waktu ribut di Endgame kan.
si waktu Tony Starknya balik dari luar angkasa yang diselamatin Captain Marvel, kan dia marah sama si Steve Rogers. Apa dia bilang? Dia bilang dulu aku mau naruh semua robot di seluruh penjuru bumi buat ngelindungin kita. Ya. Tapi kamu bilang kamu bilang enggak, dan aku bilang kita akan kalah. Terus si Steve Rogersnya bilang kita akan kalah sama-sama. Terus, pas dia kurus tuh, ya, pas si Stark kurus. Terus Tony Starknya kan ngamuk kan, kita kalah di luar sana, kita kalah dan kamu nggak ada di sana, pembohong gitu. Itu ngeri kali. Pas dia lepas gini tuh ya? Iya, pas dia lepas. Nih dikasih kan ke si Steve Rogers. Nah, ini sebenarnya masih panjang kali sih. Masih. Karena Ultron tuh kan bisa dibuat lagi. Iya, bisa ribut lagi. Iya kan? Karena ada isunya lagi yang itu emang. Nanti setelah ini lawannya Ultron. Gila sih. Karena Ultron kan tinggal di program aja kan? Terus jangan-jangan dia bisa dapat tubuhnya Vision. Karena Vision udah mati. Oh, tapi yang itu kemana ya? Apa? Tubuhnya Vision yang di WandaVision dibawa sama itu kan? Iya kan, jadi Vision putih kan terakhir? Iya, Vision putih. Yang ngobrol sama si Vision ciptaannya Wanda kan? Udah dirubah kayaknya. Terus kemana ya? Dirubah berarti. Kan ada di mereka tuh. Si siapa namanya? Iya, aku ingat kan ada yang kayak dipecah-pecahin kan. Habis itu jadinya jadi putih. Jadi White Vision. Di komik kan ada juga tuh kan, yang putih kan. Abis itu kemana ya? Mungkin jadi itu. Karena kalau Wanda buat Vision kan bisa kan? Iya, tapi kan dia nge-twist reality kan. Iya, karena Wanda kan kekuatannya sebenarnya adalah dari Mind Stone. Dia sedangkan Vision kekuatannya dari Mind Stone. Jadi dia tinggal buat aja tuh. Iya. Tapi buat yang belum nonton WandaVision adalah film tentang cinta. Dan itu menurutku masih series yang kualitasnya film bioskop sih. Apalagi kualitas adegan terakhir ya. Wah, itu. Yang perangnya itu ya lawan Agatha. Iya, itu parah tuh. Dan dia pas muncul jadi Scarlet Witch akhirnya setelah dengan kostumnya itu kayak itu tapi sayangnya nggak ada yang suka. Di sini ya jarang ada yang suka. Kita suka lah seenggaknya. Aku suka sama Wandanya emang. Pemerannya lah. Cantik kali. Itu. Ini kalau kita ngomongin terus emang nggak bakal habis-habis sih. Makanya. Karena masih ada teori lagi yang based on komik bahwa Doctor Strange itu Mephisto. Ya kan, karena ceritanya sama-sama yang di komik. Dari awal WandaVision udah disebutin Mephisto, tapi nggak ada. Nggak muncul. Terus ada ini sindiran buat Fox movie. Apa? For Fox's sake, gelasnya si Doctor Strange. Ya kan gambarnya rubah tuh. Terus atasnya for, terus gambar rubah, terus bawahnya sake kan. Emang kenapa kalau for Fox's sake gitu? Kan ininya X-Men. Emang bukan Fox. Oh iya, Fox ya. Fox kan. Mungkin karena dia gak mau ya? Iya. Setauku Fox kan. Karena itu bisa dibuka lagi. Kita gak selesai. Kita 2 jam bisa sih. Tapi masalahnya kalau ada Jen di universe itu udah selesai. Berat juga. Kira dia udah kuat banget. Itu parah. Bukan kuat banget itu parah. Itu OP. Dia kalau ngamuk sekali. Apa kita bikin ini aja ya? Di channel yang sama kita bikin series atau segmen acara khusus yang emang bahas teori-teori Marvel. Oh itu udah banyak Viral pasti. Gimana nih, udah nih? Udah. Oh udah. Nah, kita ngobrol. Kalau ada banyak yang suka, komen-komen aja kali ya. Iya benar. Ya kalau ada yang komen. Nanti kita bikin episode lagi yang bahas-bahas teori Marvel yang kita tahu. Oke, nggak punya template? Nggak punya. Biasanya kan template intro, outro nggak ada. Bagus berarti, natural, spontan. Dah.